Robi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja hari ini. Itu bagaimana? Ya, selalu baik Pak Robi. Pak Robi, terima kasih sudah mengirimkan saya mundur. Baik, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bapak Robi sebelum melaksanakan pembelajaran kelas. Pak Robi, nanti Bapak mengajar di kelas mana? Sebentar saya mengajar di kelas 4 yang keempat 5. Kelas 7 Hatta. Baik Pak Robi, materinya apa yang akan Pak Robi sampaikan? Sebentar materinya itu mengenai tentang kebutuhan hidup manusia. Baik, materinya tentang kebutuhan hidup manusia. Baik Pak Robi, saya ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak Robi berikan kepada murid? Baik, untuk tujuan pembelajaran, jadi di sini saya siswa saya harapkan mampu memahami bagaimana bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, sesudah itu kita akan melaju ke materi yang ada kaitannya dengan kebutuhan dan keinginan tadi, yaitu menyusun skala prioritas dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Iya, baik Pak Robi, lanjut. Area pengembangan yang hendak Pak Robi capai? Area pengembangan yang dicapai yaitu peserta didik paling tidak bisa membedakan mana yang termasuk dalam jenis kebutuhan menurut tingkatan, sifat, dan kelompoknya. Iya. Baik Pak Robi, lanjut. Nanti model pembelajaran apa yang akan Pak Robi berikan kepada murid? Jika model pembelajaran saya menggunakan tentang problem based PBL, karena menurut saya untuk materi yang akan saya sebentar ajar di kelas itu konstekstual dengan kehidupan sehari-hari, sehingga menurut saya relevan menggunakan PBL. Bagus Pak Robi ya, PBL itu sangat bagus diterapkan kepada siswa. Baik, lanjut Pak Robi. Nanti strategi apa yang akan Pak Robi siapkan dalam pembelajaran? Untuk strategi nanti ada diskusi seperti itu, diskusi tanya jawab, kemudian nanti akan ada penyampaian masalah oleh guru dan saya sendiri, dan nanti akan dipecahkan melalui metode PBL oleh siswa yang setelah itu nanti akan dikonfirmasi atau direfleksi oleh guru. Baik, Pak Robi, terima kasih atas masukannya yang diberikan kepada saya. Sebelum Bapak Robi mengajar ke kelas, saya ucapkan terima kasih. Ya, saya persilakan untuk ke kelas mengajar. Berdiri. Akra Panjali. Om Swastiastu. Selamat pagi. Gimana kalian? Apakah tadi saat istirahat sudah dapat makan minum? Kabar kalian bagaimana? Setelah 1 bulan ya, itu nggak belajar di proyek, kemudian libur gabungan pendidikan. Selama liburan di rumah, kalian sempat membaca buku nggak? Terutama buku sempat nggak baca buku? Oke, ada yang bilang sempat, tidak, ada sedikit, nggak apa-apa. Oke, anak-anak, apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Sudah mempersiapkan alat tulis, buku catatan atau buku paket? Sudah, oke. Sekarang Bapak bertanya. Terakhir, pertemuan yang terakhir ya, bulan lalu. Ada yang masih ingat kita membahas apa? Tentang apa? Tentang bencana, ya, hidro dan biologi. Oke, nah sekarang Bapak melanjutkan ke materi
Oke, Bapak tanya. Ada atau tidak kaitannya? Ada. Kalau kalian bilang ada, alasannya apa? Jika terjadi bencana, apakah pemenuhan kebutuhan manusia itu terganggu atau tidak? Terganggu. Nah, maka dari itu sekarang mari kita belajar tentang kebutuhan manusia. Ya, oke. Pernah mendengar kebutuhan manusia sebelumnya? Sekarang ini. Apakah nasi termasuk kebutuhan? Masuk. Lalu apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang harus dipenuhi dan penguasanya dapat dilaksanakan secara jasmani dan rohani. Bagus. Ya. Tepuk tangan. Sudah bagus. Tapi membaca buku. Oke. Tapi baca buku. Siapa yang bisa ya menjelaskan apa itu kebutuhan tanpa membaca buku atau bahkan punya pendapat sendiri? Silakan. Apa itu kebutuhan? Pak, saya punya yang lebih sederhana dari pengertian Nabi. Pak, saya punya pengertian yang lain. Silakan. Oke? Ada yang mau jawab? Oke, kalau itu Bapak ini. Jawabannya sangat sederhana nggak? Apa itu kebutuhan? Sesuatu yang kita butuhkan. Sesuatu yang tidak. Oke, lalu apa itu keinginan? Sesuatu yang kita inginkan. Sesuatu yang kita inginkan. Nah, sekarang apa perbedaan keduanya? Perbedaan kebutuhan dan keinginan. Dwi? Karena kalau kebutuhan itu yang kita butuhkan, dan kalau yang kalau kita inginkan itu kita Tidak apa tuh? kalau yang kita butuhkan itu kita butuh gitu. Oke, ada yang punya pendapat lain? Kebutuhan itu adalah sesuatu yang harus kita dahulukan terlebih dahulu sebelum keinginan. Keinginan bisa kita wujudkan setelah kita bisa membentuk kebutuhan kita terlebih dahulu. Jadi, ya, antara kebutuhan dan keinginan, mana yang harus didahulukan? Ya, kebutuhan harus didahulukan dibandingkan dengan keinginan. Kenapa? Apa yang akan terjadi jika kita tidak memenuhi kebutuhan hidup? Menderita. Kita, ya, bisa apa? Menghambat proses hidup yang pada akhirnya bisa mati. Ya, itu yang akan terjadi. Ya. Kemudian apa yang akan terjadi jika kita tidak memenuhi keinginan? Tidak senang. Tidak senang. Oke. Sama. Berapa? Sama. Apa yang akan terjadi? Apakah itu berpengaruh terhadap hidup kita? Secara tidak langsung tidak
menggunakan beras atau iPhone Pro Max 15? Kalau tidak ada beras, proses kehidupan kalian terganggu. Kalian tidak punya iPhone Pro Max 15, masih bisa pakai Android. bisa belajar hidup bersyukur, lebih hemat, tidak konsumtif atau hedon, berfoya-foya, hindari sikap hedon berfoya-foya. Ya mulai sekarang lebih
gemar menabung, ya, menyisihkan uang, ya, membeli keperluan, memberi barang sesuai dengan keperluan kalian. Ya. Baik, anak-anak, ada pertanyaan yang ingin kalian sampaikan? Tidak? Oke. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, besok kalian presentasi secara random. Ya, secara random ke depan. Ya. Nah, sekarang sebelum kalian istirahat, silakan kalian sebentar lagi. Bersiap dulu. Ya. Sekarang kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri pelajaran hari ini. Silakan Bapak kelas pimpin para silakan mempersiapkan. Om Swastiastu, Pak Robi. Bagaimana kabarnya? Baik Pak Robi, terima kasih Pak Robi sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Baik, sekarang saya akan menanyakan beberapa hal mengenai pembelajaran yang sudah Pak Robi laksanakan di kelas. Baik Pak Robi, bagaimana, adakah kendala yang Pak Robi hadapi pada saat mengajar di kelas? Kalau kendala sudah pasti kebetulan dari pengamatan indikator PMN di sekolah kita mengambil indikator tentang perhatian dan perhatian. Jadi dari indikator tersebut dalam proses pembelajaran saya bisa menemukan kendala-kendala seperti yang saya temui itu kurang aktifnya dan kurang percaya dirinya siswa dalam ikut proses pembelajaran, terutama dalam proses tanya jawab dan presentasi. Berarti di sini siswanya kurang aktif Pak Robi ya. Ya baik Pak Robi, kalau kondisi siswa yang kurang aktif, bagaimana langkah-langkah untuk pemecahannya Pak Robi? Baik, jadi kalau dalam siswa yang kurang aktif dan kurang berpartisipasi, jadi langkah-langkah yang saya gunakan itu menggunakan pendekatan pada siswa agar siswa itu mau menyampaikan jawaban atau berani, paling tidak berani menyampaikan pendapat agar lebih terbuka dan lebih enjoy dalam pembelajaran bersama, jadi tidak ada kendala. Ya berarti Pak Robi sudah punya tujuannya untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar ya. Baik, bagus Pak Robi. Baik Pak Robi, kalau kita lihat yang permasalahan Pak Robi yang dihadapi di kelas pada saat pembelajaran itu, kalau dilihat dari level 1 sampai 10 masih berada pada level berapa Pak Robi? Kalau saya amati baru sampai level antara 7 sampai 8. Oh ya, berarti harus perlu mendapatkan peningkatan lagi ya. Baik Pak Robi, bagaimana cara menghadapi situasi tersebut Pak Robi? Kalau saya menghadapi situasi tersebut, pertama yang saya sampaikan melalui pendekatan siswa. Tidak kita mengetahui bagaimana kondisi sosial dan emosional siswa itu sendiri. Kalau misalnya siswa sudah mau terbuka, tidak ada yang menjadi beban dan dipikirkan, saya yakin siswa itu mampu atau lebih percaya diri dalam diberikan pendapat. Iya, bagus Pak Robi ya. Berarti Pak Robi sudah memiliki ya trik-trik tertentu ya untuk meningkatkan semangat motivasi keaktifan siswa ya. Baik, dengan demikian Pak Robi mengharapkan nanti ada peningkatan ke level berapa? Tentu saya mengharapkan ada peningkatan dan paling tidak peningkatannya itu kan berproses, tidak Iya. pasti prosesnya. Iya, sesuai dengan prosesnya. Pasti mengharapkan peningkatan yang lebih tinggi ya, mungkin level 10 ya. Iya, bagus Pak Robi ya. Baik Pak Robi,
dari peningkatan itu adakah rencana perbaikan yang akan Pak Robi laksanakan di kelas? Tentu ada program. Jadi di samping saya melakukan tadi pendekatan sosial emosional kepada siswa, jadi saya punya rencana bagaimana menerapkan elaborasi kepada siswa. Karena untuk mengingat suatu pelajaran atau materi yang saya sampaikan, siswa tidak mungkin melakukan penghafalan yang berulang. Jadi menurut saya elaborasi itu salah satu pendekatan yang tepat. Iya, luar biasa Pak Robi ya. Perbaikan pembelajaran yang akan Pak Robi laksanakan di kelas untuk sesuai dengan emosional siswa ya. Kemudian dengan elaborasi ya. Ya bagus sekali Pak Robi ya. Elaborasi itu sangat bagus diterapkan di kelas ya. Adanya komunikasi yang aktif ya. Jadi di sana akan terjalin suatu kolaborasi dengan sesama teman ya dalam kerja kelompok. Ya baik Pak Robi. Jadi Pak Robi punya komitmen ya? Oh iya. Iya. Apa komitmen? Jadi komitmen saya itu bagaimana kita meningkatkan motivasi dari siswa. Paling tidak siswa itu di kelas mau mengikuti untuk belajar agar apa yang saya sampaikan itu menarik di muka siswa seperti itu. Kalau sudah menarik, saya yakin siswa itu akan antusias. Ya, benar Pak Robi ya. Pak Robi luar biasa komitmennya untuk memotivasi siswa bagaimana pembelajaran biar bisa menarik ya. Mungkin Pak Robi akan mempergunakan berbagai macam media ya. Ya luar biasa ya Pak Robi ya. Baik Pak Robi, bagaimana perasaan Pak Robi saat ini setelah berdiskusi? Setelah berdiskusi hari ini, saya tentu merasa lebih terbuka, merasa lebih ada wawasan baru yang masuk seperti itu, ada ide-ide baru yang masuk, ada saran refleksi baru. Ya baik Pak Robi ya. Pak Robi merasakan ada perasaan yang positif ya, mendapatkan ide-ide baru untuk perbaikan pembelajaran Pak Robi ya. Pak Robi sudah punya ide-ide yang antusias ya untuk memotivasi pembelajaran agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik untuk siswa ya. Ya baik Pak Robi. Kapan rencana diterapkan di kelas pembelajaran ini? Hari ini ya luar Kalau biasa. tidak mau juga hari ya. ini karena ini sudah masuk akhir semester seperti itu, mungkin di semester benar, baru. oke. Ya baik Pak Robi, saya tunggu nanti perbaikannya ya. Semoga sukses Pak Robi. Baik, terima kasih, sukses. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya. Silakan Pak Robi meninggalkan. Ya terima kasih. Terima kasih Bu. Iya. Silakan Pak Robi bawa. Oh. Makasih.